Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul proyek kami, HCD Inspiration 1, kelompok RD3 yang beranggotakan Kiki Baihaqi, Mutia Zahra Hamita, Azandi Muhammad, dan M. Ryan Hanifah Syahrial. Judul proyek kami yaitu Find Room. Pada proyek ini, table of content-nya yang pertama adalah latar belakang, yang kedua literatur review, yang ketiga competitive audit, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk latar belakangnya, kami memiliki beberapa poin. Yang pertama, setiap gedung fakultas memiliki banyak ruangan kelas. Yang kedua, mahasiswa kesulitan mencari ruangan. Yang ketiga, mahasiswa menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak. Dan yang terakhir, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah mahasiswa untuk menemukan ruangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk literatur review ini kami punya beberapa sumber. Untuk sumber yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi location-based service dan penerapan teknologi augmented reality pada pembangunan aplikasi denah petunjuk ruangan. Aplikasi ini kami pilih karena memiliki beberapa keunggulan seperti dapat mendapatkan informasi seputar ruangan tersebut dan juga fitur navigasi. Dan juga aplikasi ini sejauh kami melihat tidak memiliki kekurangan. Untuk sumber yang kedua adalah aplikasi augmented reality penunjuk ruangan. Aplikasi ini juga memiliki fitur navigasi, walau memiliki kelemahan tidak terdapat fitur panduan dan informasi seputar ruangan tersebut. Untuk sumber yang ketiga ada aplikasi denah sekolah berbasis augmented reality menggunakan mobile Android. Aplikasi ini dapat memudahkan orang-orang yang masyarakat luar, khususnya yang berkunjung pada sekolah-sekolah tertentu yang tidak tahu lokasi denah sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk sumber yang keempat ada aplikasi augmented reality untuk informasi pemakaian ruang kelas pada kampus. Di sini solusi yang ditawarkan dapat mengetahui siapa dan kapan saja ruang belajar di kampus ini digunakan. Aplikasi ini menerapkan teknologi augmented reality yang menggabungkan objek virtual ke dunia nyata, sehingga informasinya hanya dapat dilihat melalui perantaran kamera handphone atau komputer. Selanjutnya pada sumber yang kelima ada perancangan dan implementasi augmented reality, pemantauan jadwal ruang kelas menggunakan marker based tracing, yaitu untuk solusi yang ditawarkan untuk membuat aplikasi yang berbasis Android dengan menggunakan teknologi AR. Adapun kelebihannya dapat mengetahui lebih detail tentang lokasi atau ruang-ruangan yang ada di kampus. Adapun tidak memiliki kekurangannya. Selanjutnya, sumber yang keenam ada aplikasi berbasis Android dengan menggunakan teknologi AR dengan fitur visual 3D dan audio. Di sini dapat mengetahui lebih detail tentang lokasi ataupun ruang-ruang yang ada di kampus. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah sumber yang ketujuh, yaitu Augmented Reality Navigation System on Android. Di sumber ketujuh ini, mereka menggunakan sistem GPS untuk mengetahui lokasi pengguna dan bangunan yang ada di sekitarnya. Kelebihan dari sistem ini adalah penggunaan sistem GPS akan lebih akurat untuk menentukan lokasi pengguna. Namun kekurangannya adalah pengguna tidak dapat memilih area atau bangunan yang tidak ditampilkan di layar, dan jika ada pembaruan bangunan di lingkungan pengguna, maka memerlukan biaya lebih untuk memperbaiki atau memperbarui sistem di GPS-nya. Selanjutnya ada sumber ke-8, yaitu Augmented Reality Markers as Spatial Image for Indoor Mobile Assembly for Android. Pada sumber ke-8 ini, solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan marker AR pada tiap belokan dalam ruangan, sehingga sistem tidak hanya mengenali posisi pengguna, namun juga orientasi pengguna, sehingga lebih jelas untuk arah navigasi di dalam ruangan. Kelebihannya adalah tidak perlu melacak posisi 3D dari pengguna secara terus-menerus, hanya ketika sistem di-trigger oleh marker. Kekurangannya itu perlu menempatkan banyak marker di tiap-tiap dinding belokan di dalam ruangan, sehingga akan mengganggu orang lain yang tidak menggunakan sistem ini. Selanjutnya ada sumber yang ke-9, yaitu Augmented Reality Indoor Navigation and Task Guidance.
Solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan Google Glass sebagai media navigasi tanpa marker untuk augmented reality di dalam ruangan. Kelebihannya tidak perlu menggunakan marker untuk mencapai lokasi-lokasi yang diinginkan, namun kekurangannya adalah perlu perangkat Google Glass yang sulit untuk terus-menerus digunakan. Umumnya hanya dikhususkan untuk pekerjaan tertentu yang tertera di dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada sumber ke-10, yaitu perancangan aplikasi augmented reality untuk pengenalan ruangan menggunakan marker 3D object tracking. Solusi yang ditawarkan yaitu sebuah AR yang dibangun di atas platform Unity dengan menggunakan Blenders untuk desain objeknya. Kelebihannya yaitu dapat membantu mahasiswa untuk menemukan ruangan, dan kekurangannya yaitu objek yang dimunculkan oleh kamera augmented reality ini bersifat statis. Baik, selanjutnya dijelaskan kembali oleh teman saya. Untuk kompetitif audit ini kami memiliki 4 patokan. Yang pertama ada tingkat akurasi, efisiensi biaya, waktu pembuatan, dan juga jangkauan deteksi yang luas. Untuk sumber pertama, tingkat akurasinya baik, efisiensi biayanya juga baik, waktu pembuatannya juga baik, dan juga jangkauan deteksi yang luas. Pada sumber yang kedua, tidak memiliki tingkat akurasi yang cukup baik, tetapi memiliki efisiensi biaya dan waktu pembuatan yang cukup baik. Namun juga tidak memiliki jangkauan deteksi yang luas. Untuk sumber yang ketiga, memiliki tingkat akurasi, efisiensi biaya, dan waktu pembuatan yang baik, dan juga jangkauan deteksi yang luas. Selanjutnya, sumber keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sumber yang keempat, tingkat akurasinya baik, efisiensi biayanya tingkat akurasinya tidak baik, efisiensi biayanya baik, waktu pembuatannya baik, untuk jangkauan deteksi yang luas. Selanjutnya, untuk sumber yang kelima, tingkat akurasinya tidak baik, efisiensi biaya baik, waktu dan pembuatannya baik, untuk jangkauan deteksinya yang luas tidak baik. Selanjutnya, untuk sumber yang ke-6, tingkat akurasinya tidak baik, efisiensi biayanya baik, waktu pembuatannya baik, dan jangkauan deteksi yang luas itu tidak baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, untuk sumber yang ke-7 itu tingkat akurasinya baik, efisiensi biayanya tidak baik, waktu pembuatan sedikit lebih lama, dan jangkauan deteksi yang luas tidak terlalu luas karena menggunakan sistem GPS. Yang ke-9, tingkat akurasinya cukup baik, efisiensi biaya tidak baik, waktu pembuatan serta jangkauan deteksi yang luas itu tidak baik. Untuk sumber ke-10, tingkat akurasinya baik, efisiensi biayanya baik, waktu pembuatannya baik, namun jangkauan deteksi yang luas itu tidak baik karena AR bersifat statis. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dari literatur yang telah dilakukan, didapatkan bahwa penggunaan teknologi AR pada perangkat ponsel pintar untuk navigasi sangat berguna dan efektif, khususnya untuk mencari lokasi seperti ruang kelas di dalam gedung. Banyak metode yang efektif digunakan dalam membangun model AR untuk navigasi tersebut. Di antaranya yaitu dengan metode Location Based Service, LSB, penggunaan layanan GPS, menempatkan marker pada tiap belokan di dalam ruangan, sampai membangun 3D model ruang virtual yang ditanamkan pada perangkat. Diharapkan dengan adanya penggunaan banyak metode tersebut dapat membantu pengguna dalam mencari ruangan, khususnya pada gedung yang besar dan luas. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, RD 03. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.